Bagaimana menyikapi sebagian ahli sufi yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat dengan melakukan uzlah dan zuhud? Ini nggak benar. Perbuatan mereka meninggalkan dunia nggak benar. Kita hidup di dunia, kita harus bergaul dengan masyarakat sekedarnya. Kita harus mempunyai istri, harus nikah. Ada orang-orang sufi yang nggak mau nikah. Dia nggak mau nikah, menyalahi sunnah Nabi. Kata Nabi, man ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku tidak termasuk golonganku. Nabi suruh menikah. Mereka juga tidak mau bergaul dengan manusia sama sekali, nggak mau, menyendiri. Ini nggak boleh. Sampai juga mengharamkan makanan yang halal, nggak boleh. Jadi ini zuhud yang salah, zuhud yang salah. Yang tarekat sufia, kalau antum lihat penjelasan para ulama panjang lebar tentang mereka, tentang sesatnya mereka. Jadi zuhud yang benar itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat Rasul menikah, Rasul bergaul dengan para sahabatnya. Rasul nggak mengharamkan yang halal, tidak. Kita lihat orang yang zuhud Rasulullah. Kita lihat yang zuhud lagi Nabi Sulaiman, punya kekayaan, punya kerajaan, punya istri 100. Orang yang zuhud Nabi Sulaiman. Kalau dulu boleh istri 100, ya. Itu zamannya Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Muhammad SAW Nabi bolehkan punya istri 9 atau 11. Tapi Nabi mengatakan kepada umatnya boleh 4, nggak boleh lebih dari itu. Ketika ada orang masuk Islam punya istri 10, kata Nabi, ikhtar minhunna arba'an, kamu pilih 4 aja, yang lain cerai. Karena umat ini dibolehkan hanya 4 sesuai dengan nas Al-Quran dan juga penjelasan Rasulullah SAW. Bagaimana kita melaksanakan sholat malam supaya continue? Ya kita harus berusaha untuk merutinkan. Artinya kita membiasakan untuk sholat malam itu. Kalau nggak mampu kita bangun malam karena kita tidurnya malam, ya sholat witir sebelum tidur. Bisa kita rutinkan dengan, ya mungkin kita pasang alarm, pasang beker, kita bangun. Kita nggak bisa 11, ya 2 rakaat aja. Tahajudnya witir 1, terus lakukan selama bertahun-tahun. Kalau ada kesanggupan lagi, tambah lagi 4, witirnya 3. Karena masalah ini perlu rutin dan kebiasaan. Kita paksakan sekarang sholat malam 11, besok nggak ngerjakan lagi. Contohnya Ramadan, sebulan Masya Allah sholat tarawih. Setelah Ramadan nggak bangun lagi dia, ya sampai ketemu Ramadan berikutnya. Makanya ini perlu rutinitas dan kekuatan hati, dan mohon kepada Allah agar diberikan sabat al-a'malis salihah. Bab Nabi bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang continue, terus menerus meskipun sedikit. Bagaimana orang tua yang menyandarkan masa depannya kepada anaknya? Apakah dia termasuk orang yang tawakal? Tidak tawakal. Dia menyandarkan masa depannya kepada Allah SWT. Dia yakin, ya kalau dia sudah bekerja, sudah berusaha, beribadah kepada Allah, yakin masa depannya akan diberikan rezeki oleh Allah. Kita nggak usah takut tentang masa depan, dan nggak usah bergantung pada anak. Meskipun kita halal mengambil harta anak orang tua, halal. Nabi bersabda, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu, kata Rasulullah. Bagaimana kita mengisi waktu di tengah kesibukan mengurus anak dan rumah tangga? Ya tinggal bisa ibu-ibu mengatur waktunya. Waktu itu ada luang, ya. Cuma kadang-kadang kita disibukkan dengan anak. Kita bisa ngatur waktu untuk tidurnya anak dan juga tidurnya kita. Cuma kadang-kadang ketika anak tidur, si ibu juga ikut tidur. Ya memang karena capek, lelah, letih. Tinggal dia mesti bisa ngatur. Dia bikin jadwal bagaimana untuk mengatur anak. Dan itu bisa dia ngaturnya. Untuk baca Quran, untuk baca buku, untuk ngurus anak, ya, dan anak itu diajak untuk sama-sama dengan dia membaca Al-Quran.
Bisa, tinggal dia berusaha. Dan ini pengalaman, artinya mujarrab yang sudah dilakukan, bisa itu. Seperti itu. Boleh nggak kita iri kepada orang kaya yang punya harta banyak dan dia taat kepada Allah? Ya ghibtah boleh. Yang kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Nggak boleh hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allah malan wa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang diberikan harta, dia infak siang dan malam. Wa rajulun atahu Allah al-Qur'an fa huwa bahwa yu'allimuha ana al-lail wa nahar. Orang yang diberikan Al-Quran, dia baca Al-Quran dan dia mengamalkannya. Dan riwayat yang lain disebutkan, yang riwayat Bukhari Muslim, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia mengamalkan dan dia mengajarkan. Jadi kita boleh, maksudnya ghibtah bukan hasad. Kalau dengki itu, iri itu, kita ingin kepada orang itu apa yang ada pada orang itu hilang, itu namanya hasad. Itu iri. Tapi kalau ghibtah, kita ingin seperti orang itu, tapi apa yang ada pada orang itu tetap, gitu. Bahkan lebih baik. Bahkan kita doakan supaya barokah. Itu namanya ghibtah. Gitu. Boleh, seperti itu boleh. Dan ada hadisnya yang tadi saya bacakan dari Bukhari Muslim dan juga ada beberapa riwayat yang lainnya. Apakah boleh saya berinfak tanpa sepengetahuan suami karena selalu dilarang oleh suami? Jadi berikan pengertian kepada suami tentang anjuran Allah dan Rasulnya untuk banyak berinfak. Karena perempuan memang diharuskan minta izin kepada suaminya, tapi minta izin yang umum. Ya, saya yang nafkah yang kau berikan, saya akan infakkan sebagiannya. Jelaskan kepada dia supaya kita terus menerus sedekah dan infak setiap hari, karena itu merupakan kemuliaan dan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seorang dia bekerja, mengejar pekerjaan supaya bisa membiayai sekolah anak-anaknya. Artinya dengan dia bekerja, insya Allah bisa membiayai anak-anaknya. Cuma tetap nggak boleh ditinggalkan kewajiban. Kerja nggak ada masalah, wajib cari nafkah. Tapi jangan alasan untuk mengejar biaya sampai dia korbankan ibadah dia kepada Allah, nggak boleh. Hidup kita, tujuan hidup kita untuk apa? Ibadah, itu harus kita ingat. Untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita nggak mampu untuk sekolah, menyekolahkan anak di sekolah yang mahal, ya banyak juga yang murah. Sekolah-sekolah yang sunnah, yang biayanya nggak mahal, kita masukkan ke situ. Apakah seorang mukmin dia meninggalkan dunia? Bukan meninggalkan dunia, ini jangan salah paham. Artinya kita disuruh, kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia dan kita harus mencari nafkah. Dan kita mengambil yang halal. Syekh Utsaimin pernah ditanya rahimahullah tentang apakah kita seperti pertanyaan tadi, apakah kita nggak boleh untuk mutlak mencari atau sibuk dengan dunia. Kata Syekh, kita tetap wajib mencari nafkah. Kita harus berusaha. Artinya kalimat zuhud kepada dunia bukan meninggalkan dunia sama sekali. Beliau menjelaskan, walaysal ma'na annaka la ta'khudh syai'an min ad-dunya, bal khudh min ad-dunya ma yahillu lak, wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Walakin ij'alha fi yadika wala taj'al fi qalbika, hadha huwal muhim. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maknanya tentang zuhud itu yaitu bukan engkau enggak mengambil sesuatu dari dunia. Ambil dari dunia ini,
Cari nafkah, kerja. Apa yang halal bagi kamu. Jangan lupakan dunia kamu. Tetapi jadikan di tanganmu, jangan jadikan di hatimu. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita diberikan kekayaan oleh Allah, ini merupakan nikmat anugerah. Karunia yang besar dari Allah, kita diberikan kekayaan. Banyak juga yang diberikan kekayaan. Ada ulama-ulama terdahulu diberikan kekayaan oleh Allah. Tapi dia zuhud kepada dunia. Sampai Hasan al-Basri menyebutkan, para ulama mengatakan Hasan al-Basri nggak butuh kepada manusia, orang-orang kaya Hasan al-Basri nggak butuh, tapi orang butuh kepada dia, karena hartanya dia cukup buat diinfakkan terus kepada kaum muslimin, diinfakkan terus kepada kaum muslimin, dan orang butuh kepada ilmunya. Jadi ada yang diberikan oleh Allah kelebihan, diberikan kekayaan, ya digunakan untuk ibadah kepada Allah, kekayaan itu disedekahkan. Dan bukan nggak boleh, artinya jangan salah paham ya tentang zuhud ini, bukan berarti kita nggak boleh kerja, cari nafkah untuk mendapatkan harta. Sebab dengan harta yang kita miliki, kita bisa sedekah, bisa membiayai hidup istri kita, anak kita, orang tua, bisa menyekolahkan mereka, nggak mengharapkan pada manusia, bisa kita menunaikan zakat, infak, sedekah, kita bisa membantu orang-orang yang susah, kita bisa menunaikan ibadah umrah, ibadah haji, dan yang lainnya. Jadi jangan salah paham. Tapi kita mengatur waktu kita, jangan habis seperti yang kita lihat sekarang ini, habis. Semua waktunya buat dunia. Habis waktu dari pagi sampai sore, sampai malam akan kerja itu. Bagaimana kalau seorang istri menjadi tulang punggung keluarga? Ya mestinya yang mencari nafkah itu suami, bukan istri. Kecuali kalau ditakdirkan memang suaminya meninggal dan gak ada yang mencari nafkah, anaknya masih kecil dan gak ada wali untuk dia boleh di tempat yang sesuai dengan syariat, boleh. Penjelasan para ulama tentang ini. Tapi dia juga harus bisa mengatur waktu untuk ibadah dia kepada Allah, dan dia wajib untuk sabar atas apa yang Allah takdirkan buat dia. Sabar, diberikan cobaan, suaminya sakit atau cacat atau meninggal, nggak bisa cari nafkah, dia harus cari nafkah, dia sabar dengan apa yang Allah takdirkan. Dia sekedarnya, dia usaha untuk bisa membiayai hidup anak-anaknya. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan juga yang tidak bercampur dengan laki-laki bisa. Dia bisa bikin home industry atau yang lainnya bisa dilakukan oleh dia. Ini pertanyaan dari ibu-ibu, banyakkan bicaranya soal rumah tangga ini. Ini mesti ada waktu tersendiri ya. Nggak mungkin dijawab sebentar seperti ini. Karena masalahnya kadang-kadang rumah tangga itu harus dua-duanya ditanya, suami dan istrinya. Karena belum tentu juga benar dari istrinya, belum tentu juga benar dari suaminya. Harus tanya dua-duanya. Ini sebenarnya pertanyaan sudah dijawab tadi ya. Bagaimana kiat-kiat mengobati hati yang sakit? Yang tadi kita ngaji itu apa ya? Ini mungkin tidur ya. Bagaimana kita menasihati keluarga kita agar mereka mendapatkan hidayah? Ya artinya kita berusaha menasihati dengan cara yang baik, dan apa yang paling penting dulu kita dakwakan kepada keluarga. Yang paling penting dari semuanya. Nggak mungkin semua yang kita tahu kita sampaikan, nggak mungkin. Nggak mungkin semua yang kita tahu kita sampaikan. Orang nggak bisa terima. Bahkan mungkin yang menyampaikan dianggap gila. Karena semua disampaikan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini bid'ah, ini haram, ini syirik, bingung. Bingung orang tuanya. Mana yang paling penting itu dahulukan. Kalau di rumah itu dia kadang-kadang sholat, kadang enggak, itu dulu yang dimulai. Daripada yang lain, dari pelanggaran dan dosa dia yang lainnya. Yang paling pokok mana dulu? Yang paling penting. Yang pertama tauhid, jelas. Kalau dia berbuat syirik, ya itu terus dakwakan dakwah tauhid dulu. Yang paling penting.